Halo para penghuni alam semesta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Darwin Nasution. Gimana kabarnya bro sis? Sehat? Udah makan? Lagi apa? Duit masih ada? Nggak capek tiduran terus? Kapan nikah? Eh, ah, film ini menceritakan sosok seorang ayah single parents dan memiliki penyakit keterbelakangan mental gitu ya. Bersama putrinya yang sangat dia cintai. Seperti pagi biasanya, Yonggu, yang seorang juru parkir, dan putrinya yang bernama Yesung pergi ke sekolah. Untuk menyemangati satu sama lain, setiap mereka berpisah di tengah jalan, mereka selalu melakukan gerakan konyol setelah hitungan ketiga. Dan film pun baru dimulai. Setelah pulang, mereka pun bersenang-senang sambil bernyanyi. Lalu mereka berhenti di depan sebuah toko perlengkapan sekolah. Di situ Yesung melihat sebuah tas Sailor Moon yang sangat dia sukai. Sayangnya, tas tersebut sudah dibeli oleh anak seorang komisaris polisi yang sombong. Karena melihat Yesung sedih, Yonggu pun masuk dan memohon agar tasnya jangan dibeli. Namun, karena keterbelakangan mentalnya, Yonggu justru dianggap seperti orang gila dan tidak waras. Ia pun dipukuli lalu diusir dari toko tersebut. Pada malam harinya, sebelum tidur, Yesung meminta agar ayahnya tidak memaksakan diri jika tidak punya uang. Karena Yesung tidak ingin melihat ayahnya terluka dan dihina seperti tadi. Seperti biasa, Yesung merapikan pakaian ayahnya dan mengingatkan untuk tidak makan sembarangan. Lalu berpisah sambil melakukan gerakan konyol seperti biasanya. Saat Yonggu sedang istirahat dan menghitung upah bulanannya, anak komisaris polisi yang kemarin membeli tas tersebut kebetulan lewat dan menghampirinya. Anak itu mengatakan, ia melihat toko lain yang menjual tas Sailor Moon seperti miliknya dan bersedia mengantar ke toko tersebut. Namun, naas saat di jalan, Yonggu melihat anak komisaris polisi tersebut sudah tergeletak dengan luka di kepalanya. Yonggu pun segera memberi pertolongan pertama pada anak itu dengan melakukan CPR. Namun, ketika ia melakukan pertolongan pertama, seorang wanita lewat melihat perbuatan Yonggu dan kaget dan mengira Yonggu telah melakukan pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Wanita itu pun lari, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan Yonggu pun ditangkap. Ia pun dibawa ke TKP untuk menjelaskan kronologinya. Celakanya, Yonggu dengan keterbelakangan mentalnya hanya bisa diam tanpa kata. Parahnya lagi, si komisaris mengancam Yonggu untuk membuka celananya supaya masalah tersebut cepat selesai. Takut dengan ancaman tersebut, Yonggu pun membuka celananya. Warga pun semakin geram melihatnya dan mengira Yonggu benar-benar melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Yesung sedang merapikan alat belajarnya untuk pulang. Namun ketika di jalan, ia melihat ayahnya sedang dipukuli dan ditangkap polisi. Yesung ingin menerobos sambil memanggil ayahnya, namun dicegah. Yonggu yang mendengar teriakan anaknya menyuruh Yesung untuk pulang karena keadaan sedang hujan deras dan tidak ingin anaknya sakit. Sampainya di kantor polisi, ia ingin meminjam telepon untuk menghubungi Yesung di rumah. Namun, ia malah dipukuli dan diseret ke sel. Yonggu dipenjara di dalam sel bersama orang-orang dengan kejahatan berat, mulai dari penipu, pembunuh, bandar narkoba, bos mafia, dan lainnya. Belum hilang rasa sakit dari pukulan polisi tadi, Yonggu kembali dipukuli ketika bos mafia mendengar pasal-pasal yang diberikan kepada Yonggu, yaitu pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun bos mafia berhenti memukulnya setelah ia mendengar Yonggu akan mendapatkan hukuman mati. Kembali ke Yesung, ia dipindahkan ke panti asuhan untuk melanjutkan sekolahnya. Yesung sangat mencemaskan ayahnya. Bahkan sebelum pergi, Yesung menulis surat dan nomor telepon panti asuhan di pintu depan rumahnya agar ayah tak mencemaskannya saat dia pulang. Beberapa minggu berlalu, saat itu para narapidana sedang melakukan aktivitas di lapangan. Terlihat, Yonggu yang sedang jongkok sambil mengukir nama anaknya di atas pasir. Lalu, tiba-tiba ia melihat narapidana lain menghampiri si bos mafia yang hendak menusuknya dengan sebuah pena. Yonggu pun lari untuk mengagalkan aksi pria tersebut, namun sayangnya justru ia yang tertikam. Karena merasa bersalah,
dan berhutang nyawa kepada Yonggu, bos mafia tersebut pun memberi sebuah permintaan untuknya. Yonggu menjawab bahwa ia ingin bertemu dengan anaknya, Yesung. Dengan kekuasaan bos napi tersebut, ia pun dengan mudah mendapatkan informasi tentang anaknya yang berada di panti asuhan. Dan kebetulan, besok lusa akan diadakan acara doa keagamaan untuk para napi yang akan diselenggarakan oleh panti asuhan di mana tempat Yesung berada. Singkat cerita, acara pun selesai. Asisten bos mafia berhasil menculik Yesung dan membawanya ke sel tempat Yonggu berada. Alangkah bahagianya Yonggu setelah lama tidak melihat anaknya, begitu pula dengan Yesung. Ia memarahi ayahnya, karena selama ini ia mencari-cari ayahnya yang tidak kunjung pulang dan memberi kabar. Suasana pun menjadi berisik dengan tangisan mereka. Tak lama, mereka mendapat info bahwa rombongan Yesung pulang lebih cepat. Mau tak mau, mereka pun harus segera mengembalikan Yesung ke rombongannya. Kembali terjadi keributan yang sulit untuk dijelaskan kepada Yonggu yang tak mau dipisah oleh anaknya. Namun beberapa lama dibujuk, akhirnya ia pun mengerti. Namun sayangnya, rombongan dari panti asuhan sudah pergi dan Yesung pun dikembalikan ke sel. Mereka pun kebingungan. Untungnya, asisten bos mafia kembali mendapat info bahwa rombongan akan kembali lagi 2 hari ke depan. 2 hari berlalu, mereka pun bersiap untuk membawa Yesung ke belakang panggung ditemani bos mafia. Momen di sini terasa lucu, karena ternyata yang hadir bukan rombongan dari gereja, melainkan rombongan biksu. Yesung pun melongo, begitu juga dengan si bos mafia. Mereka pun lagi-lagi kembali ke sel, dan si asisten pun dipukuli oleh si bos karena salah mendapat informasi. Malam harinya, karena perdebatan mereka di dalam sel yang membuat kebisingan, sipir pun mulai curiga dan menghampiri sel mereka, dan akhirnya Yesung pun ketahuan oleh kepala sipir. Dan akhirnya Yesung pun dipulangkan ke panti asuhan. Setelah Yesung dikembalikan ke panti asuhan, Yonggu dipisahkan sendiri di sel yang lebih sempit. Sedangkan Yesung terus menangis tak henti-hentinya di panti asuhan. Beberapa hari kemudian, terjadi kebakaran di penjara yang menyebabkan kepala sipir tertimpa lemari yang terbakar. Semua orang tidak ada yang membantu. Untungnya, saat itu Yonggu melihat dan langsung menolong kepala sipir tersebut. Setelah kepala sipir tersadar, dokter pun mengatakan, andai dia tak diselamatkan oleh Yonggu, mungkin saat ini dia sudah tidak ada. Lalu si dokter pun bertanya kepada kepala sipir, apakah Anda yakin bahwa Yonggu yang telah membunuh anak tersebut? Kepala sipir pun mulai berpikir saat itu. Karena terlihat lesu dan kurang sehat, Yesung pun menjawab, ia ingin bertemu ayahnya. Ibu guru memiliki KTP, ibu bisa mempertemukan Yesung sebagai pertemuan wali murid. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke penjara dan bertemu dengan ayah Yesung lagi. Mereka terlihat sangat senang dan berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin haru. Sebelum waktu kunjung habis, Yonggu berteriak agar Yesung jaga kesehatan dan makan yang banyak karena ia terlihat kurus. Dan jangan khawatir, karena 10 hari lagi mereka akan kembali bersama, yang padahal sebenarnya 10 hari lagi itu adalah hari pengeksekusian Yonggu. Kepala sipir yang masih penasaran pun memperhatikan pembicaraan mereka, yang membuat ia teringat oleh anak laki-lakinya yang sudah tiada. Keesokan harinya, kepala sipir mencari info tentang Yesung dan mendapatkan kabar kalau Yesung sedang sakit karena terus memikirkan ayahnya. Kepala sipir pun menjenguk. Yesung pun menjelaskan dengannya kalau ayah tidak bersalah. Ayah orang yang baik dan ingin terus bersama ayahnya. Bahkan ia memohon untuk dipenjara juga agar bisa terus bersama ayahnya. Keesokan harinya, sel nomor 7 tempat Yonggu dan rekannya mendapat sebuah kotak dari kepala sipir. Tetapi ternyata isinya benar-benar Yesung. Sang kepala sipir mengabulkan permohonan anaknya untuk bertemu dengan ayahnya. Setelah mengalami banyak hal unik dari ayah dan anak itu, kepala sipir pun menjadi sangat yakin bahwa Yonggu tidak bersalah, terlihat dari berkas yang ternyata bukan diisi Yonggu dan mulai menyelidikinya sendiri. Begitu juga dengan teman-teman satu selnya yang mulai terus bertanya kejadiannya secara rinci. Mulai dari keadaan korban saat itu, posisi jasad yang ditemukan, dan keadaan sekitar yang memungkinkan terbunuhnya si anak komisaris. Setelah semua kejadian itu diceritakan Yonggu, si bos mafia pun akhirnya berhasil memecahkan penyebab matinya anak komisaris.
Bos mafia sangat marah dan berjanji akan membantu Yonggu menjadi saksi di persidangan karena polisi telah memberi tuduhan palsu tanpa interogasi lebih lanjut. Melihat Yonggu yang sangat bodoh dalam berbicara, bos mafia dan yang lainnya pun mulai melatih Yonggu berbicara dan menjelaskan yang sebenar-benarnya terjadi untuk menghadapi persidangan yang akan datang. Namun sayangnya, semua yang diajarkan oleh rekan-rekannya ternyata sia-sia karena ternyata belum juga persidangan Yonggu lagi-lagi diancam oleh pengacaranya sendiri, bahkan komisaris polisi, untuk mengakui pembunuhannya tersebut. Akhirnya, saat persidangan dimulai, Yonggu pun mengakui semua perbuatannya yang sebenarnya tidak dia lakukan. Keluarga komisaris pun sangat puas dan mengutuk Yonggu. Sedangkan kepala sipir terlihat sangat kecewa dengan jawaban Yonggu yang mengakui perbuatannya yang tidak pernah dia lakukan. Dan pada akhirnya, Yonggu pun resmi mendapatkan hukuman mati. Kepala sipir pun tidak terima dan menghampiri atasannya, yaitu si komisaris polisi, dan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Namun, ia tidak peduli dan tetap egois bahwa Yonggu telah membunuh anaknya dengan alasan dendam ketika tas sekolah anaknya dibeli waktu itu. Mengetahui hukuman mati yang sudah ditentukan, kepala sipir pun mengadopsi Yesung mulai saat itu. Begitu juga dengan teman-teman Yonggu yang tidak terima dengan vonis tersebut, mulai mencari ide untuk membebaskan Yonggu. Mereka pun mendapat ide untuk membuat balon udara. Satu hari sebelum eksekusi, acara besar penyambutan Natal pun dimulai. Di sana juga terlihat Yesung yang ikut serta. Usai acara, setiap anak membawa satu napi untuk berkeliling dan keluar ruangan. Mereka pun berlari menuju balon udara tersebut untuk menaikinya. Para tamu dan sipir pun turut serta di acara tersebut, yang tanpa mereka sadari bahwa balon tersebut telah direncanakan untuk membebaskan Yonggu dan anaknya. Setelah balon itu terbang, barulah para sipir sadar bahwa balon itu akan terbang keluar penjara. Lalu terjadi kepanikan. Untungnya, para napi lain kompak menahan para sipir yang mengejar Yonggu. Namun sayangnya, tali balon tersebut tersangkut di kawat. Keesokan harinya, 23 Desember sebelum dieksekusi, Yesung dan ayahnya makan bersama dengan rekan-rekannya. Mereka terlihat sangat sedih bahwa itu akan menjadi hari terakhir Yonggu. Terlebih, itu hari ulang tahun Yesung. Ia mendapat kue ulang tahun dan kado dari teman-teman ayahnya. Yesung sangat senang. Namun ia tidak menyadari bahwa itu hari terakhirnya bertemu dengan ayahnya. Momen semakin haru ketika kado yang diberi Yonggu adalah tas Sailor Moon yang diinginkan Yesung. Yesung berkata, terima kasih karena telah menjadi ayahnya. Begitupun Yonggu yang berterima kasih telah menjadi putrinya. Mendengar pembicaraan ayah dan anak itu, suasana berubah menjadi hening. Bos mafia menangis dan menulis doa dan harapan di punggung Yonggu. Yonggu pun dibawa ke tempat pengeksekusian. Ia terlihat sangat sedih karena harus meninggalkan anaknya. Terlebih Yesung yang tidak mengerti, mengatakan ia akan giat belajar dan mendapatkan nilai bagus untuk ditunjukkan ke ayahnya. Setelah berpisah, seperti biasanya, ia menghitung 1 sampai 3 dan akan melakukan gerakan konyol. Namun kali ini, ayahnya tidak melakukan itu. Yesung pun mengerti bahwa ia tidak akan bertemu ayahnya lagi, lalu sontak berteriak memanggil ayahnya. Yonggu pun mendengar teriakan Yesung, dan kembali memeluk Yesung dan menangis jadi-jadinya. Lalu Shin kembali ke persidangan, di mana seorang wanita pembela Yonggu sedang berbicara. Ia menjelaskan secara detail dan rinci kejadian yang sebenarnya, bahwa Yonggu benar-benar melihat anak tersebut sudah dalam keadaan terlentang dan ia hanya melakukan CPR. Yonggu berbohong di persidangan sebelumnya karena komisaris polisi mengancam akan melukai anaknya. Setelah bukti dan pengakuan dari komisaris terungkap, akhirnya tuntutan hukuman mati Yonggu pun dihapus dan dibebaskan. Wanita tersebut pun menangis sambil melihat foto Yonggu, yang ternyata wanita itu adalah Yesung, di mana ia dirawat dan dibesarkan oleh kepala sipir. Dan ternyata Yonggu benar-benar telah dihukum mati. Kepala sipir merawat dan menyekolahkan Yesung di bidang hukum untuk mengembalikan nama baik ayahnya yang sudah tiada.